Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, selamat berjumpa dengan acara The Lights of Indonesian Islam. Sebuah sajian yang akan mengetengahkan beragam ekspresi keberagamaan di Nusantara. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak perbincangan seputar musik Islami di Nusantara. Akhir-akhir ini bermunculan penyanyi pop, rock, dan juga aliran-aliran baru yang semuanya menjadikan musik sebagai media dakwah. Nah, ada beberapa pertanyaan muncul. Apakah aliran-aliran baru ini akan menggusur musik-musik tradisional? Atau memang semuanya itu merupakan sebuah pengkayaan inovasi yang semuanya tumbuh masing-masing punya pasar sendiri? Nah, sekarang marilah kita lihat ilustrasi berikut ini. Ya Sayyid. Musik memiliki bahasa universal. Setiap manusia bisa menikmati musik tanpa harus diterjemahkan. Musik lebih bermakna ketika ditambahkan lirik. Musik dengan lirik bernuansa agama Islam dewasa ini berkembang subur di tanah air. Mulai dari puji-pujian atas kebesaran Sang Pencipta dan Rasulnya, hingga pesan kepada umat untuk menjaga moral dan tetap istiqomah menjalankan perintahnya, serta berada di jalannya. Pesan-pesan itu ditujukan kepada pendengar dikemas dalam berbagai jenis atau aliran musik, mulai dari pop, rock, keroncong, rap, dangdut, gambus, yang memiliki penggemarnya masing-masing. Bagaimana proses lagu bernuansa Islam itu diciptakan? Apakah sekedar untuk memenuhi kebutuhan pasar, ataukah pesan yang disampaikan merupakan ungkapan mendalam dari perjalanan hidup keimanan para pemusik atau penciptanya? Apapun alasannya, ternyata lagu-lagu Islam itu juga digemari dan diserap oleh masyarakat luas, baik melalui radio, televisi, internet, ringtone, menjadi media yang tiada henti menyemarakkan pesan-pesan Islami itu. Gejala apakah ini? Apakah tema Islami cocok disandingkan dalam lagu? Apakah maraknya lagu-lagu Islami itu memang dibutuhkan masyarakat yang tingkat keimanannya semakin bertambah? Atau memang ini hanya sekedar fenomena industri? Dewasa ini musik Islam atau tepatnya musik yang di dalamnya terkandung pesan-pesan dakwah ini kan semakin semarak. Ada yang rap, ada yang keroncong, ada pop, sampai mungkin rock Islam. Kira-kira sebagai pengamat dan pelaku ya, ini fenomena apa ini? Terlebih dulu barangkali kita harus membuat semacam batasan bahwa sebetulnya tidak ada musik yang otomatis bisa dikatakan agamawi. Sebab kalau kita berbicara musik, hanya instrumennya saja itu bisa bebas dari segala macam pesan agamawi. Pesan itu berkonteks agama atau tidak itu adanya di lirik. Musiknya ansih, instrumennya ansih, bisa bebas dari situ. Begitu. Tapi kalau yang gedumbrang itu kan, itu beda dengan yang agak lembut gitu. Ya pasti, sebab musik juga itu nanti harus terbagi dalam beberapa peminat. Ada yang meminati musik rakyat, ada yang meminati musik hiburan, ada yang meminati musik klasik. Jadi kalau istilah musik religius itu di mana letak intinya itu? Pada lirik. Oh, pada lirik. Seperti saya bilang iya. tadi. Kalau di Indonesia kira-kira yang mewakili musisi dan lirik-lirik Islam itu misalnya siapa atau apa? Saya rasa kalau kita kembali lebih bagus kita melihat itu di awal syiar Islam. Pada zaman para wali. Kalau mau dikatakan bahwa musik yang betul-betul dicipta dalam konteks syiar, itu kita harus ingat nama Sunan Kalijogo. Sebab Sunan Kalijogo itu mencipta 4
instrumen yang konteksnya pada syiar Islam. 4 instrumen yang dicipta oleh Sunan Kalijogo itu kenong, kempul, kendang, dan genjur. Nah, itu kalau di Bapak Tanah Jawa itu ada istilah otak adik gatuk. Jadi kalau kenong itu bunyi nong ning nong ning nong, artinya nong kene, nong kene, ning kono. Terus kempul itu bunyinya pungpul, mumpung kumpul. Terus ndang-dang, kendang itu bunyinya ndang-dang, bahasa Jawa itu artinya cepat-cepat. Genjur, jegur mlebu Islam. Oh, luar biasa. Jadi pada waktu itu kita bisa mengatakan bahwa itu memang dicipta, instrumen ini dicipta dalam tatanan karawitan Jawa waktu itu, konteksnya untuk syiar Islam. Sunan Kalijogo juga mencipta sebuah lagu yang kemudian menjadi dolanan lare, lir-lir itu. Nah, sahangon penekno blimbing kuwi lunyu-lunyu yo penekno kanggo sepo mengko sore. Nah, itu kan maksudnya blimbing. Kenapa dia pilih blimbing? Sebab 5 waktu sholat itu dianggap sulit, lunyu, tapi penekno kanggo sepo mengko sore untuk masa depanmu gitu. Nah, saya lihat kalau konteks Islam hanya ada di situ gitu. Dan itu betul-betul berupa sanepan. Ya. Masih ada nggak warna yang paling menonjol atau sekarang nggak merata itu yang namanya musik religius, Mas Romi? Saya rasa kalau kita berbicara tentang orang mengira bahwa gambus itu adalah musik yang berhubungan dengan Islam, sebetulnya tidak. Sebab gambus itu sebagai instrumen itu sudah ada tahun 1200 tahun sebelum Masehi. Wow. Dan itu kita bisa baca penelitian dari Millikan dalam penelitian judulnya itu The Ontwikkelingshang der Musik. Itu tahun 17 dia tulis itu. Dan di situ dia terangkan bahwa bentuk awal gambus itu namanya al-ud. Kemudian nanti dia berkembang. Dia berkembang itu dikawinkan pada zaman Khalifah Umayyah oleh seorang tokoh musik namanya Ibnu Misjah. Dia mereka kembali bentuk al-ud itu dengan instrumen Persia yang namanya barbat dan instrumen Babilonia yang bernama asap. Nah, bentuk akhir dari itu yang kemudian distandarisasi oleh Harun al-Rashid masih di periode yang sama dibawa ke Turki. Dari Turki lah ini menjadi, nama itu berubah menjadi kumbus. Terus kesini jadi gambus. Nah, sebab seni pertunjukan Indonesia akhir abad 19 sampai dengan proklamasi kita itu memang semua berkiblat ke Turki.